Loh, Mas mau bikin video saya yang bolak-balik gimana? Kamarku. Hmm, pasti deh orang mau bolak-balik. Kan nggak boleh bolak-balik. Kalau dinaik F1 maksudnya kalau di sana satu berat. Ya saya yang benar kan saya nggak usah kalau itu dulu kan. Usah ke situ dulu kan? Apa pasang apa tuh? Tak porotin sekarang. Sampai kayaknya. Kakak itu ditawarin. Tolak oh ya udah. Mau. Kan marah. Itu kan tapi siapa mas? Oh. Udah siap belum? Belum siap lagi. Enak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dengan saya Ivan Nurmana dalam mata kuliah ekonomi mikro, dan saya harapkan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat, ya alhamdulillah, dan itulah nikmat dari Tuhan yang paling besar. Dan dengan nikmat sehat itu kita bisa banyak melakukan macam-macam kegiatan, dan salah satunya adalah kuliah pada kali ini. Jadi kuliah pada kali ini yaitu tentang ekonomi mikro, dan kita akan bahas tentang teori perilaku konsumen ya. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen, itu kita mencoba melihat bagaimana perilaku dari konsumen atau kegiatan konsumsi dalam mencari, ya, menukar, menggunakan nilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Jadi perilaku konsumen itu adalah satu aktivitas yang ditunjukkan oleh
pelaku konsumsi itu sendiri, bagaimana mereka dalam pilihan-pilihan ekonomi yang ada, ya, dari barang yang ada, dari harga yang ada, dari kemampuan ekonomi yang mereka punya, dari tempat segala macam, bagaimana bisa apa namanya dengan keterbatasan yang mereka miliki itu bisa memenuhi apa namanya kebutuhan mereka, ya, sehingga bisa diketahui apa saja apa yang menjadi perilaku dari konsumen tersebut, ya. Atau dengan definisi yang lain adalah ini dimaksud dengan perilaku konsumen adalah bagaimana seorang konsumen itu mau mengeluarkan atau mau me- membelanjakan membelanjakan sumber dayanya yang terbatas, ya, atau menggunakan sumber dayanya yang terbatas seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dari si konsumen tersebut, ya. Jadi kalau definisi yang ini kita juga bicara salah satunya yang menjadi topik pembicaraan adalah bagaimana konsumen itu mau mengorbankan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya itu bisa kemampuan finansial, bisa waktu yang tersedia, kemudian juga tenaga, ya, atau effort, ya, untuk mendapatkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan dari si konsumen tersebut, ya. Nah, dalam perilaku konsumen, konsumen juga mempertimbangkan kalau secara teori itu ada namanya 5W, 1H atau 5W dan 1H, ya. Jadi 5W itu ya kita ketahui ada why, what, who, when, where, dan how, ya. Kalau why itu mengapa, ya, mengapa mendapatkan barang dan jasa tersebut. Kenapa saya harus memilih barang dan jasa tersebut, ya. Kemudian yang what. Nah, what itu adalah apa? Berupa apa barang dan jasa tersebut. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari si konsumen tersebut, ya. Seperti apa kebutuhan barang dan jasa yang dia butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah who. Who itu adalah siapa. Siapa yang akan mendapatkan atau siapa yang akan memproduksi barang dan jasa tersebut, ya. Apakah produsen A ataukah produsen B atau produsen yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah when, kapan atau bila. Kapan atau bila barang dan jasa tersebut bisa didapatkan, ya, terkait dengan apa namanya saat atau timing pemenuhan kebutuhan barang dan jasa tersebut, ya. Kemudian yang kelima adalah where atau di mana barang dan jasa tersebut bisa didapatkan, apakah di pasar terdekat, ataukah bisa di pasar secara online, ataukah hanya di tempat-tempat atau titik-titik tertentu, ya. Kemudian yang keenam adalah how, bagaimana barang dan jasa tersebut didapatkan. Apakah didapatkannya dengan cara yang membutuhkan perjuangan atau membutuhkan effort yang besar atau tenaga yang besar atau hanya membutuhkan sedikit pengorbanan atau hanya membutuhkan sedikit tenaga. Itulah tadi 5 konsep 5W dan 1H yang terkait dengan perilaku konsumen. Nah, kalau kita lihat secara global atau secara umum, apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi permintaan konsumen, ya? Kalau secara garis besar, walaupun ada faktor-faktor lain yang kalau kita teliti lebih spesifik itu hasilnya akan spesifik, tapi ini adalah gambaran garis besar apa saja yang menjadi pilihan atau yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsinya, ya. Pertama adalah tergantung kepada pendapatan dari si konsumen tersebut, ya. Jadi semakin tinggi pendapatan si konsumen, maka otomatis jenis barang atau harga barang yang diperlukan oleh si konsumen untuk melakukan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa itu biasanya juga secara relatif juga akan menjadi lebih mahal, ya. Kemudian yang kedua adalah selera. Selera dari konsumen. Nah, selera ini nanti biasa terkait dengan segmentasinya atau segmentasi selera, ya. Bisa seleranya itu untuk golongan tertentu, kaum tertentu, ya. Misalnya eh, selera baju anak-anak eh, model terkini atau selera baju remaja yang bergaya retro atau selera baju remaja yang bergaya tahun 90-an. Nah, seperti itu yang sekarang mungkin sedang hit, ya, untuk apa namanya fashion atau eh, baju-baju atau fashion yang sebenarnya selera
back to 90s ya, kembali ke era 90-an. Kemudian ada satu variabel lagi yaitu yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsinya adalah harga barang ya. Jadi harga barang ini adalah terkait dengan seberapa besar kemauan atau harga yang bisa diterima oleh konsumen dalam melakukan konsumsi atas barang jasa tersebut ya. Ya, jadi secara garis besar adalah tiga hal ini yang menjadi eh, pengaruh atau yang menjadi atau hal-hal yang memiliki pengaruh bagi konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsinya. Ya. Nah, yang mengaruhi nilai guna atau utility dari suatu barang jasa dari konsumen itu juga ada tiga bagian atau tiga macam. Pertama, jangka waktu konsumsinya ya. Apakah dia jangka pendek atau jangka panjang? Maka kalau jangka pendek itu biasanya nilai gunanya atau utility-nya akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan barang konsumsi yang sifat atau jangka waktunya adalah jangka panjang. Misalnya contohnya adalah rumah atau kendaraan bermotor atau kendaraan eh, sepeda motor roda dua ya atau kendaraan sepeda motor ya. Kemudian daya ingat konsumen. Jadi daya ingat konsumen akan barang dan jasa yang kita konsumsi itu juga bisa mempengaruhi nilai guna atau utility dari produk atau utility dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut ya. Jadi ada hal-hal yang bikin mereka merasa eh, dengan menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut, mereka seolah-olah kembali ke masa mereka mungkin ketika mereka masih SMA atau SMP atau masa kuliah. Jadi seperti itu ya, itu barang-barang yang sifatnya retro seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang pengaruh nilai guna atau utility dari suatu barang adalah kualitas barang tersebut. Nah, kualitas barang ini akan yang menjadi daya pengingat bagi konsumen bahwa mereka punya tujuan atau punya keinginan untuk kembali membeli barang tersebut atau melakukan pembelian ulang atau repetitive buying karena dari kualitas barang tersebut. Wah, kualitas barangnya sangat bagus sesuai dengan harganya dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Maka itu biasanya akan sangat membekas di eh, benak atau akan sangat membekas di daya ingat si konsumen tersebut ya. Jadi ada jangka waktu, daya ingat konsumen akan barang dan jasa tersebut dan yang ketiga adalah kualitas barang. Nah, kalau kembali kita kepada teori perilaku konsumen, secara garis besar ada dua hal yang perlu kita cermati ya. Pertama adalah apa alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga barang dan jasa tersebut sedang tinggi ya. Jadi apakah alasannya? Apakah alasannya karena memang barang jasa ini adalah kebutuhan primer? Apakah barang jasa ini termasuk kebutuhan tersier atau sekunder sehingga ketika harganya sedang naik bisa dikurangi tingkat konsumsinya atau karena ini adalah barang yang sifatnya primer maka ketika harganya naik maka akan tetap permintaannya akan tetap segitu jumlahnya ya itu tergantung dari apa yang namanya sifat dari barang tersebut ya. Yang kedua adalah bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan berbicara dengan kemampuan atau daya beli yang dimiliki oleh si konsumen tersebut, ya. Bagaimana jumlah barang atau kombinasi dari barang-barang atau jasa yang menjadi kebutuhan si konsumen itu diperoleh dalam artian misalnya dengan pendapatan misalnya 200 ribu gitu ya dengan kebutuhan katakanlah misalnya butuh kebutuhan untuk membeli baju kebutuhan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi sikat gigi atau kebutuhan dapur atau kebutuhan pulsa atau kebutuhan untuk
apa namanya rekreasi. Bagaimana dengan jumlah pendapatan tertentu tersebut yang terbatas, konsumen mengalokasikannya terhadap kebutuhan barang jasa yang menjadi eh, apa namanya mengalokasikan konsumsi barang dan jasa menjadi kebutuhannya ya. Jadi misalnya kalau karena memang ini misalnya primer terkait kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi, odol, kemudian makanan itu menjadi komposisi yang paling besar dari komposisi yang paling besar dari jumlah konsumsi si konsumen misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi jangan heran karena kadang dan walaupun pada tingkat pendapatan yang sama, kadang prioritas konsumen dalam melakukan konsumsi itu bisa berbeda-beda ya. Balik lagi tergantung kepada persepsi dan kebutuhan serta selera dari si konsumen itu sendiri ya. Nah, dalam pendekatan teori perilaku konsumen ini ada beberapa teori yang bisa kita gunakan ya. Secara garis besar ada 4 teori. Pertama adalah pendekatan kardinal atau marginal utility. Yang kedua adalah pendekatan ordinal atau analisa kurva indifference ya. Yang ketiga adalah pendekatan ordinal revealed ya. Yang keempat adalah pendekatan atribut atau sumbangsih ya. Kita akan bahas beberapa teori ini satu persatu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pendekatan teori tadi, ya, ada baiknya kita berbicara dulu tentang yang namanya utilitas ya. Utilitas atau nilai tambah atau nilai guna ya. Yang dimaksud dengan utilitas secara dilihat dari perspektif teori ya, konsumen adalah suatu kepuasan relatif yang diperoleh konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Jadi eh, kebutuhan manusia itu pada dasarnya tidak terbatas. Adapun yang terbatas itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Tapi kalaupun misalnya kemampuannya itu tidak memiliki batas dalam artian dia adalah orang super kaya, tapi kan kemampuan dari kita pribadi, dari diri kita sebagai individu untuk mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita penuhi tanpa batas itu kan juga terbatas ya. Jadi kalau tidak dana yang terbatas, kemampuan orang yang mengkonsumsi itu yang juga menjadi terbatas atau menjadi semacam hambatan. Jadi tidak bisa semuanya dikonsumsi ya seperti itu. Utilitas juga bisa dikatakan sebagai kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh orang seseorang atau suatu badan atau individu dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang atau jasa dari suatu aktivitas. Jadi bisa juga utilitas itu ada kepuasan yang timbul ketika kita melakukan konsumsi atas keinginan barang atau jasa dari suatu aktivitas atau suatu kegiatan ya. Nah, dalam teori utilitas ada beberapa asumsi yang digunakan ya. Yang pertama adalah manfaat atau kenikmatan konsumen itu dapat diukur secara kuantitatif ya, yaitu diukur dengan satuan. Diukur secara suatu kuantitatif itu dalam artian misalnya ketika dia mengkonsumsi katakanlah satu botol minuman dan kemasan atau minuman botol gitu, secara kuantitatif berapa kepuasan yang dapat. Nah, itulah yang diukur. Misalnya ketika dia mengkonsumsi botol pertama, dia akan mendapatkan kepuasan katakanlah 70% atau 70 karena ketika dia mengkonsumsi itu dalam keadaan yang sangat haus. Sehingga ketika haus itu dia minum dari air minum dalam kemasan itu, kepuasan yang dapat adalah relatif sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah semakin tinggi kepuasan, maka semakin tinggi utility-nya atau nilai gunanya. Itu tadi karena
ketika botol pertama itu dia dalam kondisi yang sangat haus atau apa namanya porsi pertama makanan itu dalam kondisi yang sangat lapar, maka dia akan memberikan penilaian yang sangat tinggi atas konsumsi tersebut. Wah, ini makanan ini sangat enak dan saya makan itu di saat yang lapar atau saya minum itu di saat yang haus, maka otomatis kepuasan atau tingkat kepuasan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi tadi akan sangat tinggi nilainya secara perspektif dari konsumen yang tentu saja sifatnya itu adalah subjektif ya. Yang ketiga adalah rasionalitas konsumen sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Jadi dalam artian rasionalitas konsumen itu rasionalitas yang sifatnya umum atau perilakunya dapat dipahami secara logis. Misalnya ketika konsumen dihadapkan pada dua jenis barang yang sama dengan kualitas yang sama, kemudian ada perbedaan harga, katakanlah barang A itu harganya adalah 100, kemudian barang B itu eh, harganya adalah 75. Ketika barang A dan B ini sifatnya adalah sama, tidak ada perbedaan yang secara apa namanya antar produk itu sifatnya secara perbedaan antar produk itu yang sifatnya sangat material dalam artian bentuknya sama, komposisinya sama, kemudian volumenya juga sama. Cuma yang membedakan adalah masalah harga. Nah, kalau masalah harga ini adalah kita kembali kepada perspektif dari si produsen itu sendiri. Karena produsen yang satu dengan produsen lain mereka pasti punya perspektif harga yang berbeda. Berapa yang bisa mereka lepas menurut asumsi mereka ke pasar atau mereka jual ke konsumen mereka. Katakanlah barang A itu harganya adalah 100 ya. Kemudian barang B itu harganya katakanlah adalah 70 atau 85, 80 lah, 80. Dengan asumsi bahwa jenis barang yang sama, mutunya sama, dijual pada tempat yang sama juga. Cuma hanya berbeda merek ya. Fungsinya sama. Katakanlah satu fungsi untuk memuaskan rasa haus, fungsi kemudian barang B juga fungsinya sama untuk memuaskan rasa haus ya. Sehingga bagi konsumen yang rasional, mereka tentu dengan asumsi bahwa barang yang fungsinya sama, ukurannya sama, mutunya sama, hanya beda merek, maka otomatis biasanya konsumen yang rasional itu akan memilih harga yang lebih murah ketimbang barang A yang lebih mahal. Ya, itu adalah rasionalitas konsumen. Ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal juga dalam suatu kasus konsumen itu juga tidak bisa bertindak secara rasional, tidak bisa bertindak secara logika yang umumnya terjadi, ya, tidak bisa dipahami secara logis. Ya. Nah, itu biasanya untuk barang-barang sifatnya adalah yang menyentuh sisi sentimental dari si konsumen. Jadi misalnya terkait dengan barang-barang antik atau barang-barang koleksi, nah itu biasanya sudah tidak menggunakan rasionalitas konsumen lagi, tapi sudah menggunakan perspektif subjektivitas. Ya. Paham ya maksud saya? Semoga bisa dipahami. Kemudian yang keempat adalah konsumen bertujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Jadi konsumen itu pada umumnya mereka berusaha untuk mendapatkan manfaat yang paling maksimal dari barang dan jasa yang mereka konsumsi. Sehingga dengan seperti itu, dengan hal itu, maka pengorbanan atau apa namanya ya pengorbanan sumber daya yang dimiliki oleh konsumen itu eh, tidak sia-sia dan hasilnya bisa maksimal hasilnya seperti itu. Jadi jangan sampai pembeli atau konsumen itu katakanlah mengeluarkan pengorbanan ekonomi katakanlah nilainya 100, tapi dari sisi si konsumen ternyata atas kepuasan yang didapatkan ketika mengkonsumsi barang tersebut ternyata di bawah dari nilai atau di bawah dari harga yang pengorbanan dilakukan oleh si konsumen. Jadi misalnya gini, harga yang dijual adalah 100, tapi menurut konsumen apa namanya kepuasan didapatkan oleh si konsumen karena mengkonsumsi barang dan jasa tersebut itu tidak setara dengan nilai 100. Katakanlah misalnya cuma bernilai 80 atau 70 seperti itu. Tapi itu balik lagi kembali kepada perspektif subjektivitas dari konsumen dalam menilai
nilai maksimum dari utilitas barang dan jasa yang dikonsumsinya. Nah, kita balik ke teori perilaku konsumen. Pertama yang kita bahas adalah teori utilitas marginal atau marginal utility. Nah, dalam marginal utility ini kita menggunakan teori namanya law of diminishing return, ya. Jadi utilitas marginal itu menunjukkan utilitas tambahan yang peroleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas, ya. Jadi utilitas marginal itulah ketika kita menambah konsumsi atas barang dan jasa tersebut, berapakah selisih manfaat yang kita dapat? Apakah selisihnya itu bernilai positif? Ya, misalnya katakanlah tadi kita dalam keadaan yang haus, sangat haus, dan kita otomatis ketika haus enaknya bukan makan, ya. Ketika haus itu enaknya kita adalah mengkonsumsi minuman yang segar. Katakanlah ada teh kemasan yang eh, dingin, teh kemasan dingin, ya. Nah, ketika kita mengkonsumsi satu botol kecil, maka kita akan merasa sangat sangat puas, ya. Kita akan merasa puas. Itu adalah botol yang pertama. Ternyata satu botol itu masih kurang. Nah, kita ambil lagi botol yang kedua. Kita minum botol kedua. Ternyata dengan minum botol yang kedua, ketika kita merasa haus, maka kita akan merasa bahwa kepuasan dari mengonsumsi teh dalam kemasan tersebut akan bertambah. Tadinya katakanlah kepuasannya misalnya 70, dengan mengkonsumsi botol yang kedua atau gelas kecil, gelas yang kedua, maka kepuasannya naik misalnya menjadi 80 atau 90 dan seterusnya. Dan itu nanti ada titik baliknya, ya. Jadi dia akan naik 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 naik, tapi di suatu titik tertentu pertambahan konsumsi itu tidak akan memberikan tambahan kepuasan, tapi akan menyebabkan penurunan nilai kepuasan. Itulah yang dinamakan dengan namanya law of diminishing return. Nah, berarti penambahan atau pengurangan kepuasan akibat dari penambahan dan pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu, ya. Jadi ketika minum botol pertama dia puas, dia minum botol kedua lebih puas, dia minum botol ketiga sangat puas. Nah, mulai nih minum botol keempat dia sudah nggak puas, dia mau minum botol kelima tambah lebih nggak puas, minum botol keenam perutnya kembung, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan otomatis ketika kita mengkonsumsi barang atau jasa itu semakin banyak maka kepuasan kita akan bertambah, tidak. Tapi pada titik tertentu kepuasan dari konsumsi barang dan jasa tersebut itu akan mengalami penurunan. Nilai kepuasannya, ya, nilai kepuasan bukan nilai rupiahnya, bukan nilai atau jumlah konsumsinya, tapi rasa puasnya. Total utility adalah jumlah dari seluruhan puasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Itu kalau kita menggunakan unitas marginal flow. Makanya dalam mengkonsumsi itu ada batasan maksimal konsumen itu akan merasa sangat happy dengan konsumsi barang kita. Mungkin 2 atau 3 atau 4, tapi setelah lebih dari itu biasanya tingkat kepuasan itu akan turun. Nah, seperti itu. Nah, inilah tadi yang saya katakan konsep dari law of diminishing return, ya. Baik. Ketika jumlah suatu barang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung akan semakin berkurang. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Marginal utility money constant, itu marginal utility itu adalah money constant, dan marginal utility barang konsumsi itu akan menurun. Hal ini menganut hukum Gaussian satu. Ini law of diminishing return adalah hukum Gaussian, ya. Itu dimana hukumnya itu mengatakan bahwa semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi, maka akan semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen, atau bahkan menjadi nol atau negatif. Itu tadi saya sudah coba terangkan dengan analogi yang sederhana bahwa ketika kita haus, minum uh, satu botol teh dalam kemasan, satu botol teh dalam kemasan yang dingin itu akan memberikan nilai kepuasan yang sangat tinggi.
Kemudian botol kedua bisa jadi dia akan lebih puas. Nah, botol ketiga dia mulai stagnan ya, dalam artian jadi antara konsumsi 2 botol dengan 3 botol sama aja. Nah, itu berarti sudah flat ya, sudah datar, tidak ada tambahan kepuasan dengan berjumlah dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Nah, mulai botol keempat dia sudah mulai merasa enak, sudah rasa perutnya tidak nyaman karena kembung kebanyakan air. Botol kelima mungkin sudah menjadi ya titik yang paling curam, sudah nol, tingkat kepuasannya bahkan mungkin cenderung negatif. Karena bisa jadi di botol kelima itu si konsumen tersebut sudah enek sehingga nauzubillah min mungkin muntah seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita buat secara kurva, bagaimana kita menggambarkan kurva dari total utility atau marginal utility. Ya. Nah, tadi saya sudah gambarkan ya. Ketika kurva nilai guna total bermula dari titik nol, ya, ini adalah titik awalnya, menunjukkan bahwa tidak ada konsumsi atas barang X tersebut. Ya. Selanjutnya, akan naik seiring bertambahnya jumlah konsumsi dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi dari 8 jumlahnya. Jadi contohnya seperti ini tadi. Kalau tadi saya pakai analogi apa namanya teh dalam kemasan, teh dingin dalam kemasan, maka kalau lihat dari grafik ini, ketika bermula dari titik awal nol, kemudian jumlah konsumsi itu 2, maka kepuasan yang diperoleh oleh si konsumen itu akan berada di level 80. Kemudian ternyata jumlah konsumsinya meningkat. Ya, berubah dari 2 menjadi 5. Maka karena dia masih mampu untuk menerima jumlah konsumsi barang tersebut sehingga kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang itu berpindah dari titik A ke titik B dan juga tingkat kepuasannya juga naik ya dari 80 menjadi 83. Maaf nih gambar skalanya nggak pas ya. Kemudian ketika sampai di titik C di mana jumlah konsumsinya ada 8, maka kepuasan diterima itu adalah 90. Ya, 90. Nah, kemudian tingkat konsumsinya berubah lagi dari 8 menjadi 11. Ya, otomatis di sini mulai terjadi penurunan tingkat kepuasan. Ya. Tadinya ada 90, kemudian turun jadi 78. Nah, kemudian di tingkat-tingkat level-level berikutnya, maka bisa terjadi bisa kita lihat bahwa akan terjadi penurunan dari nilai uh, marginal atau marginality dari konsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, bagaimana kita mengukur nilai marginal dari konsumsi barang dan jasa tersebut? Nah, ini adalah caranya. Di mana marginal utility dibagi dengan harga barang sama dengan marginal utility untuk barang tersebut ya. Jadi kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun ya. Jadi ketika tingkat konsumsinya 1, di sini kepuasan dapat adalah 30. Nah, ketika konsumsinya bertambah, maka semakin seiring bertambahnya jumlah konsumsinya, maka nilai kepuasannya pun juga akan semakin turun. Dan akhirnya akan menjadi titik nol, bahkan cenderung negatif. Ya. Nah, ini adalah contoh grafiknya kalau kita menggunakan apa kurva ya. Di sini ada kuantitas barang yang konsumsi dan di sini adalah utilitas total atau kepuasan yang kita terima ya. Dan di sini ada utilitas marginal atau dari barang yang dikonsumsi tersebut ya.
Bagaimana kita menghitungnya? Nah, kita lihat di sini. Ketika barang konsumsi itu adalah 1, maka tingkat kepuasannya adalah 10. Nah, kita bisa lihat di kurva ini ya. Ketika 2, dia berubah dari 10 menjadi 18 ya, kira-kira di sini. Dan seterusnya sampai akhirnya ketika tingkat barang konsumsi itu ada di angka 7 ya, ternyata tingkat kepuasan secara marginal utility itu turun, justru cenderung turun ya. Dari puncaknya itu yaitu di kuantitas 5 dan 6, ketika di kuantitas yang ketujuh dia akan mengalami penurunan. Nah, teori ini membuktikan bahwa ternyata tidak selamanya semakin banyak ini konsumsi itu akan semakin dapat memenuhi kepuasan atau dapat memuaskan kebutuhan konsumsi dari konsumen. Tidak selamanya seperti itu. Ya. Ada titik-titik tertentu di mana ketika dia sudah menjadi titik atas, kemudian tambahan konsumsi berikutnya dia menjadi flat ya, yaitu antara konsumsi di tingkat kelima dan tingkat keenam, maka di konsumsi tingkat ketujuh dia akan mengalami penurunan. Ya. Nah, kalau kita gabungkan antara utilitas total dengan utilitas marginal, ya, kita akan lihat bahwa di sini akan terjadi namanya titik temu dalam artian di tingkat pertama dia akan mengalami tingkat kepuasan yang sangat besar, kemudian di tingkat konsumsi yang kedua, ya dia apa namanya utilitas marginalnya itu mengalami penurunan ya dari 10 menjadi 8, dari 10 menjadi 18, dari 10 menjadi 8. 8 dari mana? 8 itu kita dapat dari 18 dikurang 10, sehingga di sini kira-kira ada 8. Dan tingkat konsumsi yang ketiga, dia mengalami penurunan lagi dari 18 menjadi 24. 18 ke 24 adalah 6 ya, nanti sampai 6. Terus dari 3 ke 4 dia mengalami penurunan lagi 24 menjadi 28 ya di sini sehingga mengalami penurunan. Dan seterusnya sampai di angka ke 5 dan 6 itu cenderung 0 ya. Tidak ada penambahan dan utilitas yang ketujuh dia akan malah menjadi negatif ya. Di sini turun, maka di sini mulai kelihatan menjadi negatif ya. Itu adalah grafik hubungan antara utilitas total dengan utilitas marginal. Nah, tingkat yang kedua dia mengalami penurunan dari 10 dari 18 menjadi 10, dari 10 menjadi 18 ya, berarti ada penurunan 8 ya. Dari 10 menjadi 8. Kemudian seterusnya sampai dia minus 2 ya di tingkat konsumsi yang dari 6 menuju 7 yaitu minus 2 ya. Dari 0 menjadi ke 1 itu 10, dari 2, 1 menjadi 2 itu 8. Itu adalah utilitas marginal ya. Jadi selisihnya ya. Nah, grafik ini menunjukkan bukti bahwa utilitas total dan utilitas marginal itu saling berhubungan ya. Ketika tingkat konsumsi ditambah, maka tidak secara otomatis juga akan menyebabkan tambahan tingkat kepuasan. Yang ada malah terjadinya adalah penurunan dari tingkat kepuasan seiring dengan bertambahnya tingkat konsumsi tersebut ya. Nah, syarat dari pemaksimum utilitas adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang itu akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Dalam artian apa namanya
Nilai maksimumnya itu adalah ketika nilai kepuasannya itu nilai kepuasan yang terjadi dari pertambahan tingkat konsumsi itu masih dalam nilai yang positif ya. Tapi ketika kepuasan dari konsumsi barang dan jasa tersebut malah justru mengalami penurunan, maka di situ nilai utilitasnya sudah tidak menjadi maksimum lagi, sudah menjadi nol. Nah, realitasnya dalam model utilitas kardinal ini adalah asumsi tentang utilitas suatu barang sangat sulit diterapkan. Ini adalah kelemahan dari teori utilitas tersebut atau law of diminishing return ya. Yang kedua adalah bahwa yang namanya rasionalitas konsumen terpengaruh oleh sikap emosional konsumen seperti pengaruh iklan, lingkungan, dan tendensi. Jadi kalau kita mencoba menghitung tingkat utilitas marginal dari tingkat konsumsi untuk barang dan jasa itu banyak hal-hal yang di situ bisa menyebabkan bias konsumen dalam melakukan penilaian kepuasan. Nah, yang menjadi bias penyebab biasnya itu pertama adalah adanya pengaruhnya iklan, adanya pengaruh iklan. Yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan di mana si konsumen itu melakukan konsumsi. Yang ketiga adalah terkait dengan gengsi atau pride atau apa namanya uh, kelas akibat mengkonsumsi suatu barang dan jasa ya. Kemudian eh, salah satu tantangan lagi dari modalitas ini adalah konsumen biasanya memutuskan membeli produk jika harga dan manfaat produk itu sama atau sebanding. Dalam artian dalam teori marketing bahwa harga yang kita tetapkan, seorang produsen tetapkan di mata konsumen itu sebanding. Dalam artian dengan harga sekian maka kita akan mendapatkan produk yang kita konsumsi atau barang yang kita konsumsi itu adalah kepuasannya sekian. Dalam artian harga yang ditetapkan oleh ada oleh produsen itu bisa diterima oleh konsumen ya. Dalam artian perceived price-nya itu atau perceived value dari suatu barang itu melebihi dari harga atau pengorbanan yang dilakukan oleh si konsumen untuk mengkonsumsi barang tersebut ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah atribut suatu barang sebagian dapat diukur dengan kualitas dan harga produk. Jadi untuk barang-barang tertentu kadang atributnya dapat diukur dengan kualitas dan harga dari produk tersebut. Tapi ada juga beberapa barang yang tidak bisa diukur dari kualitas dan harga dari suatu produk. Contohnya adalah barang-barang yang sifatnya di situ menyentil atau yang konsumsinya atau pembeliannya atau konsumsinya itu didasarkan pada sentimen atau sentimen sisi-sisi sentimental atau sisi-sisi melankolis dari konsumen. Contohnya adalah atribut-atribut atau barang-barang yang terkait dengan masa kecil dari konsumen tersebut. Misalnya contohnya adalah piring-piring antik atau piring-piring gelas antik yang pola atau desainnya itu adalah mengingatkan akan masa kecil dari si konsumen tersebut atau mengingatkan konsumen yang berasal dari angkatan tahun 70 ya atau mengingatkan konsumen berasal dari tahun 90 atau barang-barang yang di situ sifatnya adalah terkait dengan barang-barang yang sifatnya barang-barang memorabilia atau barang-barang yang memiliki nilai kenangan ya. Misalnya oh ya mobil mobil retro sekarang sedang apa namanya? Sedang in atau sedang sedang happening atau sedang ngetrend di kalangan para pecinta kendaraan otomotif atau para pecinta otomotif. Karena misalnya mengingatkan mereka akan nostalgia ketika mereka masih di awal-awal usia remaja, kendaraan model ini atau fashion baju model ini sedang sedang ngetren atau sedang in. Nah, itu mengingatkan mereka akan kenangan di masa lalu. Atau mereka katakanlah misalnya melakukan kegiatan aktivitas rekreasi
yang mana tempatnya atau lokasi rekreasi itu mengingatkan akan masa kecil mereka ketika mereka dulu masih sering diajak oleh orang tua mereka untuk katakanlah berekreasi ke tempat-tempat tertentu. Jadi tempat-tempat yang di situ atau konsumsi barang dan jasa di situ yang bisa menggeser rasionalitas dari konsumen itu tidak bisa kita ukur utilitas marginalnya. Karena kenapa? Di situ ada satu faktor yang menyebabkan rasionalitas dari konsumen terganggu, yaitu sisi-sisi yang sifatnya emosional atau sentimental itu tadi ya. Nah, kesimpulan dari kuliah kita tentang teori perilaku konsumen pada hari ini, walaupun kita masih banyak teori perilaku konsumen yang lain, itu nanti akan lebih detail atau lebih dalam dipelajari dalam mata kuliah pemasaran ya, harusnya seperti itu. Pertama adalah kepuasan konsumen dalam konsumsi barang akan semakin menurun sering dengan berjalannya waktu, konsumsi dan utility-nya. Jadi saya analogikan tadi ketika kita sedang haus, kita mengkonsumsi apa nih enaknya nih? Oh ya, air mineral dalam botol, air mineral dingin dalam botol atau air mineral dalam kemasan itu. Botol pertama kita konsumsi kita akan merasakan wah sangat memenuhi kebutuhan kita karena kita sedang haus-hausnya. Nah, masuk botol 2, masih terasa tetap enak ya, tapi walaupun sudah mungkin perut sudah mulai kembung ya. Nah, masuk botol ketiga udah nggak enak sama sekali rasanya karena perut kita sudah penuh dengan air dan rasanya nggak enak. Jadi law of diminishing return bahwa tidak serta-merta semakin banyak konsumsi itu akan menyebabkan tingkat kepuasan itu akan semakin tinggi. Enggak. Karena dia akan sampai pada titik tertentu di mana justru semakin banyak konsumsi maka tingkat kepuasannya justru akan semakin turun. Bahkan menuju titik negatif, nol atau negatif. Eh, Baiklah rekan-rekan sekalian demikianlah kuliah singkat online kita pada pertemuan kali ini yang mana kita bahas tentang perilaku konsumen ya dan apa namanya varians-varians atau kembangan-kembangan dari teori perilaku konsumen ini akan kalian pelajari insya Allah di mata kuliah marketing atau biasanya bahkan ada satu mata kuliah tersendiri yang membahas khusus tentang perilaku konsumen. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kuliah kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian, bisa memberikan wawasan juga nanti seperti apa sih teori perilaku konsumen itu. Demikian kuliah saya singkat pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Maka kuliah pada kali ini saya tutup dengan ucapan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.